yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih berewang Cek Pilih kembali tentunya di menit ke-9 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Seperti biasa, seperti Cek Pilih sudah disonding di awal tadi, untuk kali ini kita bakal ada obrolan spesial, obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita langsung di RRI Pro 4 Palembang di studio kita. Sudah hadir adik-adik dari siswa-siswi berprestasi. Ada Radius Putra dan Akila Naira Ayuna. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Menempuh kemacetan kah atau tidak? Tidak, Kak. Tidak ya. Oke, kita kenalan dulu satu persatu dengan kalian berdua, tapi kita juga bakal menginfokan tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Rahasia di balik prestasi, konsisten, disiplin, dan juga semangat belajar. Yang akan langsung diceritakan oleh Radius Putra dan Akila Naira Ayuna. Kita ke Akila dulu. Akila, halo Akila. Halo Kak. Halo. Akila saat ini kelas berapa sekolah? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas 1 SMP. Oke, saat ini aktif sebagai siswa di sekolah mana? Saat ini Akila aktif di menjadi siswa di SMP Muhammadiyah 4 Palembang. SMP Muhammadiyah 4 Palembang, kelas 7. Iya. Oke. SD-nya kemarin SD mana? SD Muhammadiyah 14 Palembang. Oh, Muhammadiyah juga. Iya. Oke, berarti memang transisinya dari Muhammadiyah ke Muhammadiyah ya. Iya. Oke, baik. Nah, saat ini Akila di mana pulangnya? Ke Sukabangun 2. Oh, Sukabangun 2. Lumayan dekat dari sini ya. Iya. Oke, kita ke Radius Putra. Panggilannya siapa? Dius. Dius apa kabar? Baik, Kak. Baik. Dius aslinya dari mana? Dius aslinya dari Empat Lawang. Oh, Empat Lawang, jauh dong berarti ya, sekolah di Palembang. Saat ini aktif sebagai siswa Di Mandua Palembang. Mandua Palembang. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, kelas 12 berarti ya. Oh, bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. Tahun depan ya? Iya, Kak. Nah, tahun depan udah Tamat. memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Nah, jadi ada yang kelas 3 SMA, ada yang kelas 1 SMP. Lumayan jauh berarti jaraknya ya. Oke. Jadi mengenai rahasia di balik prestasi dan juga konsisten, disiplin dan serta semangat belajar yang akan Kak pilih tanya-tanya tentang kalian berdua ya. Nah, kalau menurut kalian berdua sendiri dari Radius dulu, arti dari prestasi itu sebenarnya apa sih, Dius? Prestasi itu sebenarnya apa, Kak, di pandangan Dius? Menurut pandangan Radius, prestasi itu adalah sebuah pencapaian yang dimana kita harus meraihnya dengan tekad dan niat. Oke. Prestasi itu juga bukan cuman sekedar angka, tetapi juga bisa dari tindak lakuan, dari kekerjasamaan kita gitu dengan. Terus itu juga prestasi itu Radius menganggapnya bukan cuman kayak sesuatu yang harus dicapai. Sesuatu yang harus dicapai, tetapi prestasi itu bagaimana cara kita menunjukkan rasa keberanian diri itu adalah sebuah prestasi juga. Prestasi, betul. Jadi bagaimana cara kita meraihnya juga ya. Terus juga langkah-langkah yang kita ambil itu juga merupakan prestasi dari diri kita sendiri. Baik, itu titik mulainya ya. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau menurut Akila sendiri, kira-kira kalau siswa-siswi berprestasi itu ada ciri-cirinya nggak sih? Mungkin yang pertama itu adalah taat beribadah, Oke. konsisten dalam mengatur waktu, dan juga tekun dalam mempelajari hal baru. Oke, oh berarti suka tantangan hal-hal baru gitu ya? Oke, benar-benar. Jadi kalau misalkan siswa-siswi berprestasi itu dia memang banyak pengen yang diketahui ya. Iya. Misalkan ada hal-hal baru yang menurut dia menarik gitu, kenapa enggak kita tahu ya?
Oke. Nah, jadi kalian berdua saat ini, tapi kalau Akila sendiri dari SD itu sudah langganan juara atau gimana? Sudah. Lo ada langganan juara ya? Oke, dari kelas 1 SD kah? Iya. Sampai saat ini Iya. stay di angka 1. Angka 2. Angka 2. Oke, tapi angka 1 Masih angka 2. angka 1 pernah? Belum. Oh, belum. Semoga ke depan ya. Amin. Pokoknya perjalanan Akila ini masih panjang banget. Oke. Kalau Dius gimana Dius? Prestasi di sekolah aman kah kalau setiap pembagian rapot? Kadang naik turun Naik turun. Tapi pencapaian tertinggi pernah juara berapa? Juara 1, juara 2 Juara 1, juara 2 di SMA atau SMP? di SMP Kak. SMP. Kalau SD kemarin pernah juga? Kalau SD kemarin mungkin di 5 besar. 5 besar. Tapi hebat loh kalau misalkan SMP kemarin SMP mana? SMP kemarin di Inaba, Di Inaba, di mana itu? di Sukabangun. Sukabangun. Dan dari SD-nya berarti 4 Lawang. Iya. Dari 4 Lawang ke Palembang itu kan luar biasa loh. Ibaratnya berjibakunya siswa-siswinya kan dari antar penjuru gitu kan. Dari Sumatera Selatan berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah itu. Dan itu kan ibarat persaingan tuh kompetitornya banyak gitu kan. Tapi masih bisa stay, masih bisa mempertahankan prestasi, itu sesuatu hal yang luar biasa. Oke, semoga kedepannya makin oke lagi ya. Amin, amin, amin. Nah, jadi kalau kalian berdua sendiri, misalkan ada sesuatu yang pengen dicapai nih, misalkan prestasi, kira-kira pasti ada motivasi kan, motivasi dalam diri sendiri nih. Nah, cara kalian memotivasi diri sendiri itu gimana nih? Kalau ala Radius gimana? Cara memotivasi diri, misalkan biar lebih semangat lagi belajar. Cara memotivasi itu kayaknya Gimana ya? Misalkan ingat orang tua gitu, misalkan. Cara Radius memotivasi diri itu yang pertama tuh ya ingat orang tua tuh, ingat orang tua dulu Kak. Yang dimana kalau Radius tuh berasal dari daerah yang lain gitu kan. Nah jadi Radius selalu ingat untuk melakukan hal-hal tersebut, baik itu prestasi di non akademik maupun akademik. Radius bakal ingat, oh ada keluarga nih yang harus saya banggain, terus ada teman-teman juga yang sudah support. Jadi bakal Radius tunjukin bahwasanya Radius itu bisa. Itu adalah motivasi yang paling terbesar yang memang benar-benar mendorong Radius untuk maju Kak gitu. Iya, pasti akan selalu ingat wajah orang tua kita ya. Pasti kita pengen sekali menorehkan senyum di wajah mereka gitu dengan kita menorehkan prestasi. Karena sebenarnya sejatinya orang tua tuh nggak nuntut banyak dari kita kan. Yang penting kita berbuat baik, berprestasi, membanggakan itu sudah lebih dari cukup. Oke, kalau Akila gimana Akila? Cara memotivasi diri biar Akila semakin giat belajar gitu. Kalau Akila ya melihat orang-orang yang udah lebih hebat nih dari Akila. Nah, Akila tuh ngerasa kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Wah, mantap dong. Nah, jadi itu tuh juga bisa menjadi motivasi Akila untuk lebih terdorong lagi untuk maju ke depan. Oke, itu memang perlu mindset yang harus ditanamkan ya. Itu juga kayak afirmasi gitu, keteguhan diri biar kita nggak stuck di situ-situ saja. Jadi kalau istilah kata orang Palembang tuh kalau wong bisa ngapun akitonian, tidak itu kan konsepnya. Jadi kalau orang bisa, kita juga harus bisa. Bahkan lebih bisa. Oke. Nah, tapi ini kan sebenarnya siswa berprestasi sama siswa pintar itu sebenarnya beda-beda tipis nih. Kalau siswa pintar itu belum tentu berprestasi. Kalau siswa berprestasi sudah pasti pintar. Oke. Nah, kalian pernah berada di posisi itu kah kira-kira? Pernah menjadi siswa pintar gitu yang banyak tahu tapi belum mencapai prestasi atau udah beriringan sejak dulu? Udah beriringan ya. Oke, berarti dari dulu sudah siswa pintar, berprestasi terus berarti ya. Oke, baik, luar biasa loh, masih muda, terus juga giat belajarnya, gigi belajarnya juga luar biasa, sudah ditorehkan sampai dari sekarang. Oke, kita spill dong prestasi-prestasi yang pernah diraih apa aja nih. Mulai dari Radius, boleh dari SD sampai sekarang misalkan apa aja nih yang pernah Radius gapai gitu. Kalau dari SD itu lupa Kak. Mungkin dari SMP atau SMA aja ya. Oke. Radius pernah menjuarai lomba vokal solo, itu juara 1 di Muhammadiyah. Yang kedua Radius pernah juara 2 di fashion show. Yang ketiga lomba singing lagi, vokal solo juga yang diselenggarakan oleh
apa ya namanya itu, lupa Kak. Iya, Dari komunitas juga. ada Satu Amal Indonesia kalau nggak salah itu ya. Yang kedua menjadi putra persahabatan pendidikan putra putri pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025. Terus kalau di sekolah disebut enggak? boleh sepil dong. Mungkin juara 1, 2, 3 itu di kelas 7, 8 juara 3 dan di kelas 9 itu juara 2. Terus apa lagi ya? SMA-nya coba. SMA-nya mungkin tahfiz Al-Quran. Terus udah itu aja Kak, banyak kegiatan. Banyak dong. Berarti Dius bukan hanya jago di akademik, non akademik juga oke berarti. Berarti soft skillnya juga oke. Seneng nyanyi juga. Seneng nyanyi. Terus apa tadi? Pageant ya. Iya, pageant. Oke, nyanyi pageant itu sesuatu yang sulit misalkan dilakukan berbarengan ya. Tapi Radius masih oke, masih tetap konsisten, tidak mensampingkan akademik juga, non akademiknya juga jalan, soft skill dan juga hard skill istilahnya ya. Nah itu juga sudah mumpuni sampai sekarang, dari sekarang. Jadi ke depan tinggal poles-poles dikit lah ya. Jadi pasti kalau misalkan konsisten ya. Oke, berarti memang dari SD ini sudah berprestasi ya si Dio sampai saat ini ya, tetap konsisten menorehkan prestasi. Oke, kita ke Kila. Kila gimana Kila? Kalau Akila waktu itu pernah juara 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Siswa berprestasi Muhammadiyah tahun 2024 sampai 2025 tingkat SD. Duta Anak Sumatera Selatan tahun 2024 sempat jadi runner-up 4 dan juga runner-up 2 Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025. Juara Harapan 2 fotografi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga juara 2 lomba tari yang diselenggarakan oleh Hyundai, juara 1 lomba tari yang diselenggarakan oleh SMP Al-Azhar 33 Palembang. Selain di bidang itu, Akila juga mempunyai hafalan tahfiz sebanyak 3 juz 30, 29 dan 28. Wih, berarti kalian ini sebenarnya skillnya sama ya gitu ya. Dan juga kayaknya kiblatnya juga sama nih. Senang pageant juga. Tapi Kila memang senang pageant. Iya, dari kecil. Ada rencana ke depan pengen misalkan ikut apa gitu, pageant kecantikan apa gitu? Kalau untuk tahun depan mungkin Akila akan mengikuti Putri Pelajar Indonesia ya Kak ya. Putri Pelajar Indonesia, amin. Semoga ya, semoga dilancarkan. Oke, baik. Tentunya di balik prestasi itu pasti ada langkah-langkah yang kalian lakukan. Kalau dari Akila dulu deh, misalkan pengen menggapai prestasi yang sudah ditargetkan Akila, kira-kira apa yang Akila lakuin, langkah-langkahnya gitu? Mungkin Akila bakalan lebih tekun lagi belajar dan juga mencoba hal-hal yang belum pernah Akila coba ya. Oke, terkait juga hal yang tersebut ya, misalkan mau ikut lomba apa gitu. Nah, berarti harus mumpuni, harus punya skill menguasai baru juga tentang itu, mencari-cari tahu ya, betul-betul. Jadi knowledge-nya juga harus ditambah lagi tentang hal tersebut. Oke, mantap. Kalau Dius gimana Dius? Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen digapai atau mungkin Radius ikut lomba nih, lomba A atau lomba B, kira-kira langkah yang diambil nih gimana nih pertama? Mungkin Radius bakal menekuni tadi Kak. Radius tuh ada 3 ilmu yang Radius terapkan selama ikut pageant segala macam atau ikut lomba. Itu Radius kan menerapkan 3. Yang pertama PD, percaya diri. Yang kedua itu asah. Yang ketiga itu kuasai. Nah, percaya diri itu ya kita bakal harus percaya diri berbicara depan orang banyak. Kita harus tampil depan orang banyak. Dan yang kedua itu asah. Di mana kata asah tersebut kita mengasai baik dari suatu topik, materi maupun kayak materi lah Kak, bilang diasah gitu. Dan kuasa itu ya kita bisa menguasai panggung, baik itu materi maupun moral kita bisa kuasai. Jadi itu langkah-langkah yang Dius ambil, dan kalau misalnya mau ikut lomba Dius bakal menerapkan itu Kak. Oke, jadi Radius memang sudah punya strategi tersendiri ya. Misalkan mengikuti hal-hal baru yang pengen dicoba gitu. Oke, mantap. Karena kan setiap orang itu punya strategi masing-masing untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Oke, luar biasa. Masih permulaan udah
Hype-nya udah luar biasa ini ya. Kak Billy jadi serasa melok pinter ini ya. Ngobrol sama kalian berdua. Oke lah, kita break dulu ya. Kita dengarkan satu lagu, setelah ini kita bakal kembali lagi. Tentunya masih bersama siswa-siswi berprestasi, masih bersama Akila dan juga Radius. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan sampai ketinggalan, lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus, buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama wong tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin ke sama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal ke bagus, buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal ke bagus untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan, karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payo bagi jola, tunjuk ke sama
Mengapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 29 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana berada. Kita masih bersama dengan adik-adik berprestasi, siswa-siswi berprestasi dari Mandua Palembang dan juga SMP 4 Muhammadiyah Palembang. Masih bersama Radius Putra dan Akila Naira Ayuna. Masih dengan topik rahasia di balik prestasi, konsisten, disiplin dan juga semangat belajar. Oke, kalau tadi sudah banyak kita membahas tentang langkah-langkah awal yang kalian terapkan dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraih juga dari Radius dan juga Akila ya. Oke, mungkin selanjutnya Kak Pili langsung mau tanya ke Akila dulu. Akila, sebenarnya yang berperan penting dalam prestasi yang Akila raih saat ini kira-kira ada siapa aja nih di belakang itu? Tentunya ayah, ibu, dan keluarga yang menjadi sumber kekuatan Akila. Tetapi tidak lupa juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi Akila motivasi dan kekuatan untuk Akila mencapai prestasi. Oke, jadi tetap melibatkan Tuhan ya, tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap apapun langkah yang Akila ambil. Mantap, setuju tuh kalau Kak Billy ya. Oke, selanjutnya mungkin Dius, Kak Billy tanya lagi, kira-kira tantangan terbesar nih untuk Radio sendiri dalam menggapai prestasi apa nih kira-kira tantangan terbesarnya? Mungkin tantangan terbesarnya Radius terkadang sering sulit dalam memahami suatu hal kan gitu. Kalau misalnya Radius belajar itu, kalau Radius tekuni banget belajarnya, tapi kadang kan tiba-tiba ngeblank. Tiba-tiba itu tantangan terbesar. Padahal Radius pengen maju, pengen bener-bener bergerak. Wah, aku harus capek itu prestasi itu, tapi dalam satu sisi lain pasti ada kegagalan yang bener-bener bikin kita down gitu kan. Betul. Oke, jadi memang betul banyak faktor yang mempengaruhi dengan daya naik turunnya ya. Iya. Ini sudah dibahas juga oleh Darius. Nah, kalau misalkan terjadi hal tersebut, misalkan Darius moodnya misalkan kurang bagus nih untuk belajar, atau mungkin prestasinya juga pernah menurun. Nah, kira-kira apa nih yang Darius lakuin kalau misalkan terjadi insiden seperti itu? Radius bakal mengulanginya lagi Kak. Karena mengapa setiap kegagalan kita bakal belajar. Oh, di mana sih kegagalan kita? Karena mengapa kegagalan adalah sebuah kunci kesuksesan. Yang dimana Radius bakal tanamkan itu, kalau misalnya ada kegagalan pasti bakal coba lagi dan coba lagi gitu kan. Oke. Tapi kalian sendiri berdua pernah nggak sih ngerasa lingkungan menjadi penghambat untuk kalian belajar gitu? Misalkan pernah terganggu kan dengan lingkungan? Misalkan dari lingkungan apa aja sih sebenarnya, kayak misalkan dari dekat rumah atau mungkin temen se-circle atau sefrekuensi, atau semuanya support semua?
Alhamdulillah semuanya support ya. Support. Oke. Jadi untuk saat ini pengaruh lingkungan tidak ada ya. Iya. Bagus. Berarti kalian berarti iya. sudah memilih teman dan juga circle yang betul, yang sudah benar-benar ya. Oke. Nah, menurut kalian berdua lagi nih, kenapa sih prestasi itu sangat penting dan juga dibutuhkan di masa depan nih? Kalau menurut Akila gimana? Menurut Akila kan dari kita menggapai prestasi kan kita udah memiliki pengalaman tuh Kak. Jadi kita bisa menginspirasi dan mengajarkan orang lain. Jadi bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang orang lain. Kita mengajak orang lain untuk lebih peduli dengan masa depan. Oke, setuju. Berarti memang betul ya. Jadi selain kita juga termotivasi, orang juga secara tidak langsung juga melihat kegigihan kita dan juga keseriusan kita, pasti juga akan termotivasi juga dengan hal tersebut. Apalagi beliau misalkan sudah melihat prestasi yang kita raih, pasti di hati kecil mereka tuh pengen juga lah aku cak Akila misalnya tuh ya, tapi cak mana caranya, tapi melihat effort dia yang luar biasa, rajin belajar, ya wajar be dia dapat hal tersebut. Nah itu juga bisa menjadi pengaruh positif tersendiri bagi mereka, terkhusus teman-teman Akila yang mungkin saat ini belum berani mengeksplor kemampuan. Karena sebenarnya setuju pasti ya, anak-anak itu sebenarnya nggak ada yang kasarnya nggak ada yang bodoh sebenarnya. Tapi tergantung bagaimana cara mereka nge-treat diri sendiri. Mereka mau berubah atau tidak mau, kayak gitu ya istilahnya ya. Oke. Ke Radius lagi. Kalau untuk Radius gimana nih? Kenapa sih prestasi itu sangat dibutuhkan untuk masa depan kita? Karena penting banget Kak prestasi, apalagi di dunia pendidikan. Maaf kalau bilang tuh di Sumatera Selatan pendidikan sangatlah minim gitu kan Kak. Jadi kita bakal giat belajar bagaimana cara kita menempuh prestasi tersebut agar kita menjadi seseorang yang dinilai orang kayak gimana, wah berprestasi gitu Kak. Nah jadi di sana Radius menganggap kalau misalnya prestasi itu bakal penting banget, apalagi akan di 2030 katanya di era AI ya Kak. Iya. Jadi kita bakal kalah tuh dengan AI. Jadi mau nggak mau kita harus bersaing dengan cara berprestasi, dan kita juga harus pintar di akademik juga. Terus juga harus mengikuti zaman juga ya, dengan teknologi yang luar biasa sekarang sudah sangat canggih. Kita juga, apalagi kalian sebagai generasi apa ini? Gen Z ya. Kalau Akila? Akila generasi Alpha. Alpha kan Akila kan? Kalau nggak salah 2008 ke atas ya. Alpha kalau nggak salah ya. Oke, 2012 ke atas kalau nggak salah. Akila tahun kelahiran berapa? 2013. 2013 betul, Alpha berarti. Berarti udah lewat Gen Z ini ya. Generasi Alpha. Nah, jadi memang betul-betul ya prestasi dan juga untuk saat ini juga sangat dibutuhkan. Akademik juga, non akademik, soft skill, hard skill juga sangat dibutuhkan. Terus juga teknologi juga harus kita pelajari betul-betul, apalagi terkhusus untuk kalian siswa-siswi, karena akan menunjang sekali pendidikan yang akan kalian ambil ke depannya nanti. Dalam catatan memanfaatkan teknologi dalam koridor yang positif, tentu untuk menaikkan prestasi juga tingkat belajar kalian ya. Oke, selanjutnya Kak Pilih mungkin mau tanya lagi, tapi kayaknya sudah dijawab tadi dampak positifnya ya. Oke, jadi dampak positifnya juga kalian jadi lebih percaya diri lagi, terus juga lebih aktif lagi dalam menanggapi sesuatu. Berarti kalau misalkan presentasi di depan kelas gitu udah makanan sehari-hari kali ya? Udah makanan sehari-hari. Misalkan nugas kayak gitu ya, nugas kelompok. Nah, kalau menurut kalian, kalau misalkan dari sisi tugas nih, kalian lebih seneng tugas secara individu atau berkelompok? Kalau Akila? Kalau Akila lebih suka berkelompok. Berkelompok, kenapa tuh? Kan kita juga bisa bagi-bagi tugas, terus bisa sharing-sharing. Apalagi kalau misal presentasi kan, kalau teman-teman Akila udah ngomong, Kil, aku nggak bisa presentasi. Nah jadi kata Akila, udah nggak apa-apa aku ajarin. Jadi kita sekalian sharing pengalaman, sharing ilmu juga sama teman-teman. Oke, lebih tepatnya oncaknya Akila ya. Kalau misalkan dalam satu kelompok ya. Oke, mereka ngerasa aman kalau sekelompok sama Akila gitu. Tapi dengan Akila dengan kerendahan hati tadi tetap harus share, harus saling berbagi ilmu juga, biar mereka juga nggak stuck di zona nyaman gitu-gitu aja. Misalkan jadi kelompok yang reguler gitu ya, kelompok yang ngikut-ngikut aja. Nah, mereka juga harus mempunyai
pemikiran yang bisa dituangkan untuk kelompok tersebut. Jadi kan kelompok kan berbagi ilmu, bukan sendiri-sendiri. Betul, langkah yang diambil oleh Akila sangat tepat. Oke, nah kalau menurut Radio sendiri, kira-kira berprestasi itu harus juara nggak sih, atau nggak juga sebenarnya? Nggak juga, kenapa tuh? Karena banyak yang ngebilang kalau misalnya prestasi itu kita harus memegang piala, kita harus mendapatkan juara, tetapi enggak. Dan di awal tadi harus bilang kan Kak, kalau misalnya seseorang berprestasi itu tidak hanya dengan angka, melainkan keberaniannya. Mereka berani melangkah ke depan itu sudah termasuk berprestasi. Karena mengapa banyak yang menyangka kalau misalnya ya kayak gitu tadi Kak, ya, padahal enggak gitu. Enggak juga ya. Oke, jadi angka ya ibaratnya hanya sekedar angka, tapi prestasi yang harus betul-betul dituangkan ya itu memang dari kepribadian kita sendiri. Oke. Nah, kita ada pertanyaan langsung nih dari live streaming YouTube kita. Assalamualaikum Kak Pili, boleh dong share rahasia atau kiatnya agar bisa menjadi siswa berprestasi apa aja nih? Dari Yusuf Supriyadi. Oke, jelas pertanyaannya Kak Pili, ulang ya. Katanya boleh dong share rahasia atau kiatnya agar bisa menjadi siswa berprestasi itu apa aja sih katanya gitu. Siapa yang mau jawab? Akila atau Dius? Radius boleh. Bagaimana cara giat gitu. Yang pertama itu bagaimana cara kita giat. Kita tekuni belajar tersebut. Yang pertama kita tekuni belajar, dan yang kedua kita pahami, kita asah dan kita kuasai bagaimana cara kita memanage waktu, dan kita juga bisa bakal menguasai dan kita bakal dapat apa itu sebuah yang kita inginkan tadi. Dan sering-sering try new thing. Itu adalah kunci di dalam kalau misalnya mau ikut apa-apa, karena kita bakal mencoba hal-hal baru kan Kak. Jadi kalau misalnya nggak ngecoba hal-hal baru tuh ya mungkin rasanya kayak aneh aja gitu. Jadi sering-sering mencoba hal-hal baru itu adalah sebuah giat untuk maju gitu. Ibaratnya ini jadi selangkah lebih maju dari yang lain ya. Jadi benar, harus pokoknya kalau misalkan mau giat berprestasi itu ya kita harus jangan cuma niat tapi aksi juga. Aksi juga harus dilakukan dengan hal yang pengen kita gapai tersebut. Misalkan mau ikutan lomba putra-putri apa gitu. Nah, kita juga harus mengetahui, terus juga harus paham dengan lomba tersebut itu lomba apa sih gitu kan. Ibaratnya gitu, materi yang diambil tuh harus tahu gitu. Oke, terima kasih Yusuf, sudah dijawab oleh Radius. Atau Akila mau nambahin? Mungkin ya, menurut Akila kita harus tetap bekerja keras, belajar dari kesalahan, dan juga jangan melihat siapa sih yang di bawah kita, jadi kita akan merasa puas, tapi lihat siapa yang ada di atas kita. Kalau misalnya kita sama kayak kata Akil tadi, kalau misalnya dia bisa, kenapa kita enggak? Nah, jadi kita harus belajar untuk menyamai atau mungkin melampaui dirinya. Iya, betul. Dijadikan acuan gitu, untuk maju gitu. Bukan berarti kita harus berpikir kita harus mengalahkan dia, bukan. Setidaknya kita harus menyamai dia, bahkan melampaui. Tapi kan semuanya ya pasti ada konsekuensinya ya. Kalau misalnya kita rajin belajar, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kita bisa melebihi dari yang kita lampaui tersebut. Oke. Luar biasa ini adik-adik ini ya. Oke, lanjut lagi, mungkin Kak Pila mau tanya, masih banyak ini stok pertanyaannya. Oke. Jadi menurut kalian berdua lagi nih, jika kalian bisa memberikan pesan kepada siswa-siswi yang lain agar mau berusaha, kira-kira apa nih yang mau kalian katakan gitu untuk siswa-siswi yang lain yang kira-kira ini memberi pesan kepada mereka agar mereka mau berusaha lagi lebih giat. Kira-kira kalian mau menyampaikan apa nih terhadap mereka? Boleh, siapa aja duluan, boleh. Oke, pesan dari Radius. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu, kamu bisa mencapai apa saja yang kamu impikan. Jadi jangan takut gagal, jangan takut menyerah, kamu pasti bisa. Keluar dari zona nyaman dan ambil prestasi kamu dan ambil juara kamu. Kamu pasti bisa dan jangan pernah ragu. Oke, betul. Karena setiap siswa, setiap orang itu pasti memiliki kesempatan yang sama. Tergantung dia mau mengambil kesempatan tersebut atau enggak gitu ya. Lebih tepatnya gitu. Oke, Akila gimana Akila? Menurut Akila gimana? Jangan biarkan ketakutan membuatmu terhenti, tetapi buatlah impian agar kamu tetap maju. Kamu adalah pembuat masa depanmu sendiri, jadi ciptakanlah sebaik-baiknya.
Oke, wih, ini coach yang luar biasa pagi-pagi ini ya dari adik berdua. Ini kalian memang itu menjadi afirmasi kalian atau ini spontan aja kalian sebutin? Afirmasi juga Afirmasi sih. pribadi. Oke, bagus. Berarti memang mempunyai keteguhan tersendiri dalam diri karena sudah mempunyai mindset pribadi yang bisa diterapkan ya. Oke, nah kita ke prestasi lagi, kebalik-balik ke prestasi lagi. Kira-kira dari sekian banyak prestasi yang kalian ciptakan, yang kalian hasilkan, yang kalian gapai, pasti ada satu prestasi yang paling berkesan. Akila dulu deh. Kira-kira prestasi apa yang pernah Akila raih dan menurut Akila sangat berkesan gitu? Waktu itu Akila lagi mengikuti lomba Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional, yang tentunya itu kan diselenggarakannya bukan di Palembang, tetapi di area Jakarta gitu. Nasional gitu ya? Di nasional. Nah waktu itu tuh Akila sangat bersyukur soalnya bisa menjadi bagian dari mereka, terus mewakilin Sumatera Selatan juga, ketemu teman-teman baru, menambah wawasan baru, yang tentunya lawannya mungkin bisa lebih dari kita atau di bawah kita. Jadi kita nggak bisa nganggap remeh. Jadi Akila belajar sampai mungkin kata mama tuh istirahat dulu yuk. Sambil lupa waktu ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya waktu itu Akila mendapatkan medali perak. Alhamdulillah, karena effort yang sudah dilakukan ya. Karena iya betul Akila. Yang penting kalau misalkan mau lomba jangan pikir hasil. Yang penting lakukan yang terbaik aja dulu ya. Apalagi itu kesempatan yang luar biasa loh, bisa bertemu teman-teman se-Indonesia Raya ini kan. Oke, jadi dari berbagai macam provinsi kan Akila juga bisa menambah temen gitu. Kalian pasti juga buat grup WhatsApp kan? Oke, masih nggak kabar-kabaran sama teman-teman yang lain? Alhamdulillahnya masih, kan rencananya tahun depan diselenggarakan di Makassar. Nah teman-teman tuh nanya, Akila kamu ikut nggak? Insya Allah aku ikut, Akila jawab gitu. Jadi harus betul-betul dimanfaatin kesempatan tersebut. Karena sejatinya nggak banyak nih yang seberuntung Akila. Karena itu nanti bakal menjadi cikal bakal kalian juga nanti untuk pertemanan kalian di dewasa nanti pasti akan terus berlanjut kan. Saring memberi informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Karena kalian dari kecil aja sudah dikenalkan dengan hal-hal tersebut ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah besar ya Kak Billy bilang sih ya kayak tadi ya tinggal poles-poles belah aja kan. Jadi ini anak-anak ini pasti nantinya kalau sudah lulus inceran perusahaan-perusahaan terkemuka ini nantinya ya. Oke. Jadi dari kecilnya aja sudah luar biasa prestasi yang diraih. Nanti besarnya mau jadi apa gitu ya, pasti udah keren banget nih. Yang penting Akila tetap konsisten karena fondasinya udah bagus, prestasinya udah bagus juga di awal. Pastilah yakin Kak Billy suatu saat nanti akan menjadi yang terbaik Akila ya. Amin. Oke, kita ke Radius. Radius gimana Radius? Kalau prestasi yang terkesan dan membuat Radius maju itu ialah di Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Kenapa tuh? Karena mengapa di sana tuh yang terkesannya kita bisa membagi bersaring-saring gitu, baik itu materi maupun moral, ya berpengalaman juga. Di sana kita bisa bertemu teman baru dan yang paling terkesan itu yang bikin Radius maju itu karena di Putra Putri kita bikin advokasi Kak. Bikin advokasi itu yaitu advokasi Radius tentang cerdas, yang dimana ciptakan edukasi ramah damai, aksesibel, setara. Yang dimana Radius sosialisasi di SMP. Radius melihat tuh pendidikan ada di Kota Palembang sangatlah minim, jadi Radius bantu dengan advokasi tersebut hilangnya bullying, hilangnya tindak kekerasan yang disingkirkan. Jadi Radius bisa bantu masyarakat ada di Kota Palembang dengan mengikuti ajang pageant ini sangatlah berkesan gitu. Oke, jadi ini memang ajang yang positif lah bagi Radius ya, dan juga untuk semua teman-teman juga sebenarnya harus ikut ya. Oke, tapi balik-balik lagi kalau pageant ini sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing karena ada juga yang mungkin bakatnya cenderung tidak ke sebelah sana, tapi ada juga yang ke sebelah sana karena prestasi ini dan juga skill tentunya dari siswa-siswi itu berbeda-beda. Mungkin mereka tidak berprestasi di di soft skill, tapi di hard skill dia berprestasi. Misalkan dia berprestasi di bidang komputer gitu, itu kan termasuk hard skill. Misalkan membuat sebuah karya atau mungkin membuat apa gitu ya.
kerajinan atau mungkin apa, itu kan hard skill. Nah tapi kalau misalkan soft skill kayak kalian berdua nih, sudah pandai berkomunikasi di depan orang, terus juga nggak malu, terus juga percaya diri menghadapi segala sesuatunya, hal apapun. Nah itu merupakan soft skill. Oke. Kalau Akila sering ditunjuk sebagai MC atau mungkin sering pidato di sekolah? Mungkin kalau untuk puisi atau pidato pernah Kak. Pernah, Soalnya oke. diomongin Akila kan udah biasa di depan, jadi mungkin nggak malu. Oke, karena mereka sudah memiliki pandangan tersendiri tentang kepada Akila gitu ya. Iya. Karena Akila kan sudah biasa menghadapi audiens orang banyak. Nah, jadi kalau misalkan ditunjuk hal tersebut, sudah biasa. Nah, itu kan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Akila kan. Oke, tapi Akila mau belajar public speaking lebih jauh lagi? Mau, misalkan belajar MC juga ya. Iya. Oke, tapi pernah menjadi protokol nggak di upacara gitu? Upacara sekolah yang membacakan tata tertib upacara gitu. Kalau Akila waktu itu bukan yang membaca, tapi jadi pengibar bendera. Oh, pengibar bendera. Nah, itu boleh jadi tantangan Akila, tantangan terbaru. Bagus itu untuk diterapkan ya, menjadi protokol upacara bendera. Itu juga menjadi salah satu teknik awal public speaking juga ya. Oke, kalau yang MC di sekolah? Belum, misalkan ada pensi atau apa gitu, belum. Oh ya, baru kelas 7 juga ya. Jadi waktunya masih panjang. Nanti pasti akan Akila rasakan semua itu. Oke. Nah, kalau Radius gimana Radius? Pernah ditunjuk sebagai kayak public speaker atau pembawa acara di sekolah gitu? Pernah acara apa tuh? Karena Radius di sekolah itu adalah anggota OSIS Kak. Oh iya, oke. Jadi di mana membawa acara biasanya tuh kayak lomba-lomba di kelas meeting, hari guru dan lain sebagainya gitu kan. Oh udah sering ya. Tapi udah pernah nge-MC di luar? Karena nge-MC di luar tuh pernah juga. Pernah juga acara apa itu? Acara apa ya kemarinnya, acara akikah kalau nggak salah. Oh akikah. Tapi itu masih keluarga. Oh nggak apa-apa dong, karena kan ini kan tahap belajar. Oke. Emang nggak pilih dulu langsung dapat job? Nggak juga kan? Dari keluarga dulu kita memberanikan diri kan. Kalau keluarga kan kita kan ibaratnya kalau dihujat sama keluarga kan nggak sakit hati banget gitu ya. Kalau misalkan membuat kesalahan, review jujur lah ya. Tapi kalau misalkan sudah keluar atau mungkin sudah dapat job sendiri, pasti kalian nanti akan pasti sangat bangga terhadap diri kalian masing-masing ya. Karena ini jangan kalian anggap remeh istilahnya ya. Public speaking ini kalau kalian tekuni itu akan menghasilkan sesuatu. Iya. Pasti ada cuannya aja tuh ada keringat yang dibayar gitu. Nah, jadi kalian boleh lebih gali lagi potensi kalian dalam berpublic speaking. Oke. Kita dua pertanyaan terakhir. Kita minta tips lagi nih, tips dari Akila untuk rekan-rekan yang seumuran Akila, yang siswa-siswi juga yang ada di luar sana yang mungkin saat ini juga lagi mendengarkan kita di via streaming YouTube atau mungkin lagi didengarkan via radio di 88,4 FM. Boleh dong tips untuk siswa-siswi biar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar. Terakhir. Menurut Akila ya, jangan takut untuk maju, dikarenakan ketakutanmu adalah salah satu cara untuk membunuh impianmu. Jadi kita harus tetap tekun Kak dalam belajar, menggali hal baru, haus akan ilmu. Terus juga keluar dari zona nyaman, nggak mau lah di zona itu aja gitu. Jangan karena pencapaian kita menurut kita udah puas, kita sudah stop di situ. Jadi lebih baik lampauin lagi ya, pokoknya jadi siswa-siswi harus berkembang gitu ya. Harus berkembang, baca juga peluang, misalkan ada organisasi di sekolah yang bisa membuat kalian jadi lebih percaya diri, lebih confident, atau mungkin bisa membuat kalian berkembang, diikuti. Misalkan organisasi apa nih di sekolah sering ada, misalkan Paskibra gitu ya, terus Pramuka, itu nggak apa-apa selagi teman-teman mampu dan juga bertanggung jawab tentang hal tersebut. Nah itu boleh ya. Itu juga bisa menjadi langkah awal untuk kalian tidak menjadi siswa yang kupu-kupu, tau nggak? Kalau kupu-kupu tuh istilah kuliah pulang, nah gitu. Nah ibaratnya kalau sekolah gitu juga, jadi nggak jadi mahasiswa nggak jadi siswa yang kalau misalkan sudah sekolah langsung pulang. Nah jadi ada aktivitas juga ya. Oke. Radius gimana Radius?
Tadilah, jangan pernah ragu dengan kemampuanmu. Kamu bisa mencapai apa saja yang kamu impikan. Betul. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih harapan pribadi untuk diri kalian masing-masing ke depannya nanti mau seperti apa, atau mungkin ada sesuatu yang pengen diraih lagi, atau mungkin ada goal tersendiri dalam waktu dekat atau dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang. Kalau Akila gimana Akila harapannya? Harapan Akila mungkin Akila bisa menekuni lagi tentang bakat-bakat hobi-hobi Akila seperti modeling, memasak, menari dan lainnya. Dan juga Akila harap Akila tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, belajar dari kesalahan ya. Oke, berarti lebih ditekuni lagi hal-hal yang pengen Akila pelajari lebih dalam. Oke, kayak misalkan modeling, yang lain-lain tadi ya. Oke, pesan Kak Pilih boleh deh. Satu lagi, public speakingnya lebih dipelancar lagi ya. Soalnya Akila sudah punya modal ini. Oke, sudah punya modal. Harus lebih dipelajari lagi biar nanti makin oke gitu ya. Soft skill, hard skill juga semakin mumpuni nantinya. Radius gimana Radius? Harapan ke depan pengen seperti apa dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek juga boleh. Harapan ke depan Radius, semoga Radius bisa berkontribusi besar lagi, bisa baik itu di dunia pendidikan, dan Radius juga bisa menolong masyarakat Anda di Kota Palembang melalui pageant tersebut. Semoga Radius bisa mengembangkan di hard skill tadi, yaitu bernyanyi, memasak, Radius juga dan lain sebagainya, Kak. Oke, amin. Pokoknya yang terbaik untuk kalian berdua ya. Amin. Oke, luar biasa. Dan terima kasih Kak Pilih ucapkan. Tanpa terasa kita sudah di ujung pembicaraan kita untuk edisi kali ini. Sangat menginspirasi sekali. Kak Pilih paling seneng kalau misalkan dialog sama anak-anak pinter-pinter kayak gini ya. Jadi bawaannya kerasa melok pinter juga ya. Oke, ngapalah Kak Pilih dulu dak cak ini ya, waktu SMP SMA-nya ya. Tapi tidak apa-apa lah bagiannya galau ya. Nah, kalian sudah diamanahkan dan juga sudah memiliki kemampuan tersebut. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan, cari peluang positif dan terus berkembang pokoknya ya. Oke, baik. Mewakili LPP RRI Palembang, Kak Pilih ucapkan terima kasih untuk Radius dan juga Akila. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan versi kalian yang berbeda, mungkin lebih wow nantinya ya. Oke, dengan prestasi yang makin bertambah. Nanti kita undang kembali jikalau nanti ada kesempatan untuk kita bersua kembali dan mengobrol lebih panjang lagi. Oke, kita pamit undur diri bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo galea, kita lang-elang goda bang kami. Kota nan Anggon, Cindungan bersih, Lubuk Linggau, Kota Madani. Sungai Kelingi, ayo aja neng, banyak wang kami nyabon gohane. Ayo ke Hika, Kotapan kami, Lubuk Linggau, Sebiduk Semare. Lubuk Linggau ada Bukit Sula, Taman Kurma Assalam Waterfall. Ayo terjun temam, Sandungan terjun tali, ke Museum Sukos Garuda. Lubuk Linggau, Sebiduk Semare, Ujang Kurap cerita rakyata, Dayang Torek Isoa, Ulah Libo Tapanah, Lubuk Linggau, kota tercinta. Ayo galea, kita lang-elang goda bang kami. Kota nan Anggon, Cindungan bersih,
harapan kami, Lubuk Linggau Sebiduk Semare. Lubuk Linggau ada Bukit Sula, Taman Kurma Assalam Waterfall. Ayo terjun temam, sandungan terjun tali, ke Museum Sukos Garuda.